Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai Employee and Labor Relation. Nah, apa sih Employee and Labor Relation itu? Karyawan atau employee adalah bagian dari tenaga kerja, yaitu tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja atas perintah majikan. Pekerjaan bisa berseorangan, pengusaha, badan hukum, atau lembaga orang lain, dan karena jasa mereka dalam pekerjaan, orang yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Hubungan ketenagakerjaan atau labor relation adalah hubungan yang memiliki kerjasama antara sekelompok karyawan yang diwakili oleh sebuah organisasi dengan manajemen perusahaan, serta hubungan ketenagakerjaan juga mencakup keseluruhan hubungan kerjasama antara semua pihak, yaitu pengusaha, karyawan, pemerintah maupun masyarakat yang tersangkut dalam proses produksi di suatu perusahaan. Karyawan memiliki peran dan kedudukan yang penting sebagai pelaku dalam mencapai tujuan pembangunan. Sejalan dengan itu, pembangunan ketenagakerjaan dibangun untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan ketenagakerjaan ada 4, yaitu memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja, dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan yang terakhir meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Adapun tujuan Employee and Labor Relation dalam internal perusahaan, yang pertama yaitu saling pengertian antar karyawan ataupun antar pimpinan dengan semua karyawan. Yang kedua yaitu dapat menciptakan kerjasama yang selisih, mengembangkan karir karyawan, serta mengembangkan loyalitas. Selain itu juga dapat mendapatkan tata sikap dan tingkah laku karyawan, menanamkan rasa berani, menanamkan hak dan kewajiban, serta menciptakan semangat kerja yang tinggi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan Employee and Labor Relation adalah untuk membangun sistem ketenagakerjaan yang sesuai dan ideal menurut Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, merata secara material maupun spiritual, serta mampu memberikan kesejahteraan kepada semua pihak, yaitu karyawan atau buruh, pengusaha, pemerintah maupun masyarakat. Adanya peran Employee and Labor Relation yakni sebagai penengah antara pihak pekerja dengan pihak pemberi kerja atau perusahaan. Dengan demikian, adanya peran Employee and Labor Relation, pihak pekerja dan pihak perusahaan sama-sama mendapatkan keadilan dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Kegiatan Employee and Labor Relation dalam suatu organisasi atau perusahaan dapat dilaksanakan dalam bentuk berbagai macam aktivitas dan program, di mana bentuk dan program ini dapat menunjang kesejahteraan karyawan, misalnya seperti program pendidikan dan pelatihan. Program ini dilaksanakan oleh perusahaan dalam upaya meningkatkan kinerja dan keterampilan atau skill karyawan, serta kualitas maupun kuantitas pemberian jasa pelayanan. Yang kedua ada program motivasi kerja berprestasi, di mana program ini lebih dikenal dengan istilah Achievement Motivation Training atau AMT. Melalui pelatihan tersebut diharapkan dapat mempertemukan antara motivasi dan prestasi kerja, serta disiplin karyawan dengan harapan-harapan atau keinginan dari pihak perusahaan dalam mencapai produktivitas tinggi. Yang ketiga ada program penghargaan, di mana upaya pihak perusahaan atau pimpinan dalam memberikan suatu penghargaan kepada karyawan, baik yang berprestasi kerja maupun cukup lama masa pengabdian pekerjaannya. Untuk program yang keempat ada program acara khusus atau special event,
yang merupakan suatu program khusus yang sengaja dirancang di luar bidang pekerjaan sehari-hari. Misalnya seperti ulang tahun perusahaan, olahraga, bahkan berpiknik bersama keluarga pimpinan maupun karyawan. Dan yang terakhir ada program kesejahteraan karyawan, yang merupakan program yang dirancang khusus untuk kesejahteraan karyawan suatu perusahaan. Biasanya itu meliputi asuransi kesehatan, jaminan dana pensiun, fasilitas kendaraan dinas, dan rumah dinas. Yang terakhir nih, ada strategi membangun employee and labor relation. Apa saja sih strategi membangun employee and labor relation yang baik di dalam sebuah organisasi maupun perusahaan? Yang pertama ada mendengarkan cerita karyawan. Selanjutnya, posisikan diri dengan bijak. Yang ketiga, berlaku adil terhadap semua orang. Yang keempat, terbuka dan percaya pada karyawan. Dan yang terakhir, ada hindari menegur di hadapan banyak orang. Nah, telah usai pembahasan kami dalam video ini. Jadi, employee and labor relation dalam suatu organisasi maupun perusahaan memang sangatlah penting untuk kita terapkan dan kita ciptakan.